Panitia yang Bali, Andri, yang lain, Pak Udin atau Pak Fauzan. Cukup ya? Berarti yang Bali selesai, yang National Conference selesai, perform nanti tanggal 21 kita latihan. Apa lagi ya? Udah ya, nggak ada lagi ya. Ya, udah lagi ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Saya mau sampaikan terakhir. Ini mungkin beritanya teman-teman sudah sempat dengar ya, gosipnya. Jadi saya harus sampaikan meskipun harus penuh penuh rasa berat nih ya. Ini teman-teman yang ini kameranya mana belum dibuka lagi nih. Saya belum lihat kameranya lagi, pada mati semua. Nyala lagi. Oke. Jadi ini saya harus sampaikan ke teman-teman bahwa mungkin teman-teman sempat dengar ya kabar mengenai resignnya saya. Ada dengar nggak? Saya resign katanya gosipnya. Ya mungkin ada yang sempat dengar kabar Pak Irfan resign atau Pak Irfan katanya udah nggak di SDN lagi katanya. Ya jadi secara berita itu kan simpang siur ya di HO, di region, bahkan di beberapa cabang lain juga sempat nanya. Jadi ini saya formal ke teman-teman secara official. Saya sampaikan juga bahwa berita resign itu benar ya. Jadi saya akan terakhir tutup buku di SDN ini per tanggal 10 Januari. 10 Januari tutup bukunya. Jadi saya mengikuti takdir saya. Saya menjalani takdir saya. Jadi 10 Januari itu hari Jumat terakhir. Saya tutup di hari Jumat, hari yang baik. Dan saya harus menjalankan tugas baru saya. Ya. Jadi teman-teman, kan kemarin cuma simpang siur ya. Benar nggak nih Pak Irfan resign? Benar nggak? Atau ada yang bilang saya ke HO lagi. Ada yang bilang saya kelamaan cuti jadi dipecat sama perusahaan, cutinya kelamaan, umrohnya katanya. Wah banyak lah ya. Jadi saya sudah resign tuh di awal November. Saya mengajukan resign di awal November. Prosesnya panjang. Kan kalau untuk level saya itu 2 bulan. Nah, saya nggak ambil cuti ya karena cuti saya diambil di umroh. Jadi saya nggak ambil cuti dan emang saya sengaja harus sisa hari kerja ini saya selesaikan tugas-tugas saya. Ya, jadi teman-teman, ini informasi officialnya langsung dari saya biar tidak mendengar dari orang lain ataupun ceritanya ngalir ngidul ataupun liar. Jadi ya per tanggal 10 tuh saya tutup buku di SDN terakhir 10 Januari. 10 Januari itu ya Jumat tadi ya. Jadi saya ngajuin itu setelah pembukaan ZSHAP. Kalau teman-teman ingat tuh ZSHAP itu hari Senin tanggal 5 November. Besoknya saya mengajukan. Nah, Pak Irfan kemana? Saya menjalankan takdir saya mengikuti langkah takdir saya menuju ke tempat lain. Saya pindah posisinya nggak ke Bandung, bukan ke Jakarta, tapi ke Yogyakarta. Tempatnya di Yogyakarta. Perusahaannya nanti saya japri lah kalau ada yang nanya ya. Mungkin beberapa orang juga udah tahu di perusahaan mana gitu ya. Nah, dari posisi itu berat sih, sebenarnya berat. Semuanya saya harus jalanin penuh dengan pertimbangan.
Saya cukup panjang, nggak lama sih ininya waktu berpikirnya. Cuman semuanya itu terjadi begitu aja, begitu aja. Semuanya tidak ada plan atau tidak ada rencana untuk pergi. Bahkan kalau teman-teman tahu, ini seragam dibikin, kita bikin seragam, kita bikin baju, bahkan kita bikin acara segala macam. Itu sebelum saya ada informasi ini, sebelum ada kabar saya harus pergi. Ya. Jadi kalau secara apa ya? Agak berat saya ngomongnya. Jadi apa? Secara secara kabarnya lah ya. Secara kabarnya saya ini kan lagi mengembangkan Region 4 lah, bareng-bareng sama Bu Maya sama Pak Margo. Ada beberapa yang harus diselesaikan di R4. Ya tugas saya pun sama Pak Asrul, Pak Arsinto dan para BOD diamanatkan ke saya, Bu Maya dan Pak Margo. Ada beberapa yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Nah, seiring berjalan waktu, plan-plannya udah dibuat kan. Salah satu plan-plan yang paling standar itu adalah kita bikin komunikasi dan rasa kekeluargaan yang sangat kental. Ya, itu yang saya bikin dari awal pondasinya. Pondasinya kita bikin dari rasa yang berbeda menjadi satu. Wujudnya adalah kita salah satunya bikin seragam. Ya, ini seragam yang kita pakai. Seragam ini kita bikin kebanggaan sebagai ini loh Region R4. Ini loh seragamnya. Meskipun sebelah nama kita ada divisinya, tapi kan kita punya nama besar di sebelah kiri kita. Ada SDN dan ada logo R4-nya. Kalau ini oke lah karena orang Indonesia lah ya. Tapi istilah seragam itu kan, kalau kata saya seragam itu satu, ragam itu dari berbagai macam ragam. Jadi dari berbagai macam ragam kita satukan. Ya, kita satukan. Bahkan dalam baju kaos kita itu ada statement yang sederhana, tapi kita sampaikan statement itu pakai bahasa Spanyol itu ya, yang kaos itu bukan hanya sekedar rekan kerja, tapi ini adalah keluarga. Itu saya tampilkan dalam bahasa yang sederhana di belakang kaos kita, bahwa benar-benar kita keluarga. Karena kalau ngomongin sebagai keluarga, yang salah kita harus benerin, yang bagus kita harus angkat, yang kurang bagus kita ajarkan. Ya, layaknya keluarga. Ya keluarga pasti satu dua ada yang berantem, ada yang mungkin iri hati, ada yang saling gontok-gontokan. Balik lagi kalau keluarga kan maafin lagi. Jadi saya bungkus di situ, Bu Maya, Pak Margo sepakat kita, ya udah kita jadi keluarga R4 gitu, Indonesia Timur. Dan kita catat dalam punggung kaos kita gitu. Ya. Itu hanya simboliknya. Sebenarnya di luar itu kita pengen yang sudah dirasa sama kita, ya itu yang terjadi lah. Ya, kita punya rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Nah, plan itu tetap harus dijalankan. Pada kenyataannya mungkin saya terhenti perjalanan di Region 4-nya atau di SDN-nya, tapi saya harap keluarganya tetap sama. Tadi kenapa Bali kita ngomong di sebelum ini, mungkin Bali harus jalan. Bukan mungkin, saya minta yang Bali tetap jalan. Ada saya, tidak ada saya, Bali harus tetap jalan. Jadi mungkin di Bali itu kita adalah temu kangen dengan saya, reuni dengan saya. Ya, jadi saya titip panitia yang Bali tetap jalan. Bali itu jalan bukan karena ada Pak Irfan kan. Bali itu jalan ya buat kita. Jadi Bali itu saatnya temu kangen dengan saya. Saya pun akan kangen sekali dengan teman-teman. Pasti selepas saya keluar dari SDN, iya cukup lama ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei setelah Lebaran. Ya kita saatnya ketemu lagi dan di Bali. Mungkin dengan region RM yang baru. Ya. Saya akan titipkan ke RM yang baru ini tetap jalan. Ya, kalau RM barunya misalnya tidak segemes saya gitu ya, tidak sesemangat saya, ya saya minta titip Bu Maya atau Pak Margo ya getokin RM-nya. Harus sama. Kalau bisa lebih baik dari saya. Lebih baik dari yang sekarang-sekarang.
ya. Bali ini adalah puncak kita ketemu. Ya mungkin beberapa saya juga akan ketemu ke teman-teman ketika nanti saya akan visit. Ya karena kebetulan saya juga akan mobile nanti di company yang baru itu. Mungkin beberapa waktu atau beberapa saat saya bisa mampir ke kantor SDN. Bahkan saya telepon, ketemu yuk gitu kita. Tapi kan nggak akan semua ketika saya di cabang itu saja. Tapi di Bali momen ketemu. Ya. Jadi apa ya? Saya harus sampaikan ini karena waktunya makin mepet. Oh, Pak Ivan cepat banget ya. Iya, saya nggak tahu bahwa harus pergi secepat itu. Saya di R4 itu masuk tanggal 12 Maret 2024, hari pertama puasa. Dikenalkan nama Pak Bu Joyce 12 Maret itu sebagai transisi dari Bu Joyce lah waktu itu kan. Jadi belum setahun saya. Kalau sampai habisnya tanggal 10 Januari ya berarti cuma 10 bulan Pak. 10 bulan. Nggak lama. Jadi emang banyak yang terjadi dalam 10 bulan itu. Mungkin banyaknya ketika di Pure saya diputuskan di Agustus. Tapi ya mudah-mudahan yang sudah saya lakukan 10 bulan ini banyak manfaatnya buat teman-teman. Saya kejar tayang, jujur saya harus kejar tayang beberapa tim yang harus saya selesaikan permanensinya. Alhamdulillah terakhir Pak Adias yang akhirnya sudah dipermanensikan. Ya, ada Pak Sisno, Pak Perdana, Pak Ersa, kalau tim logistik ya, tim finance ya, tim komersial ya. Bu Mina, mungkin supervisornya juga cukup banyak ya. Ada Bu Lisa, itu terakhir itu Adit yang di Surabaya, Ricky Probolinggo, terus siapa lagi ya, takutnya ada yang kelewat ya. Jujur saya PR-nya Pak Bagus dan Pak Febri kalau yang komersial. Sorry nih, saya belum bisa selesaikan karena saya harus pergi dulu nih Pak Bagus, Pak Febri. Ya. Karena kemarin saya benar-benar selesaikan yang komersialnya. Kalau yang logistik dan yang finance saya serahkan ke Bu Maya dan pasti saya approve. Nggak ada yang finance dan logistik panel tuh saya bilang tidak. Meskipun sebenarnya bisa saya bilang tidak. Ya, Pak Pandu, kemarin Bu Fian, yang Novita segala macam ya. Ripka gitu kan. Usahakan saya mensupport perjalanan karir teman-teman. Kalaupun ada yang minus-minus, saya sampaikannya bukan pada saat panel ataupun ke manajemen, tapi harus diselesaikan di internal kita. Ya, alhamdulillah kalau yang finance logistik didikan Bu Maya Pak Margo oke semua. Tapi ada beberapa yang komersial, ada yang tertahan, tapi terakhir Pak Adias yang saya kasih bukan kasih ya. Terakhirlah saya bisa sampaikan permanensinya. Terakhir yang Ricky. Ya. Jadi ya tadi PR saya cuman Pak Andri juga permanensi kemarin kan. Beberapa salesman kita coba bantu permanenkan. Ya tadi PR saya cuman Pak Bagus sama Pak Febri nih, karena BM semuanya udah permanen semua. BM R4 sudah permanen semua dan alhamdulillah semuanya sudah ya cukuplah untuk berdiri tegak dan aman. Karena saya bukan nggak percaya dengan RM yang baru, takutnya nanti pengganti saya malah tidak sesuai harapan teman-teman ataupun banyak retorika ataupun apa ya, saya belum percaya. Ya saya nggak tahu penggantinya saya siapa, masih belum jelas. Makanya saya selesaikan. Salah satu doa saya ketika saya di Mekah itu, saya berpikir saya pengen banyak bareng teman-teman berdoa. Jujur saya pengennya berdoanya pada Teams begini. Cuman saya bingung kalau Teams tuh siapa yang bikin dan nggak kepikiran. Sempat kan dengan para BM, akhirnya saya sebelum tawaf saya sampaikan ke BM di grup, yuk kalau ada waktu kita berdoa bareng. Dan alhamdulillah bisa berdoa bareng di depan Ka'bah, para BM semua. Ya kecuali Pak Kris dan Pak Elsa sih kemarin dulu. Soalnya Pak Kris mau ikutan ya sama Pak Elsa ya. Kemarin itu cuman alhamdulillah kejadian momen langka ya, kita berdoa bersama dengan para BM di depan Ka'bah, video call ya, sinyalnya kenceng banget, saya juga nggak nyangka
Karena waktu di sana tuh kadang suka susah, sinyal tuh kurang jelek, kurang bagus, karena mungkin banyak orang atau gimana ya. Bahkan kita kan pakai roaming kan, saya pakai Telkomsel ya belum tentu juga bagus di sana. Tapi kok bagus gitu. Saya video call dengan teman-teman, berdoa bareng di depan Ka'bah, semuanya berdoa. Di sebelah saya itu ada dokter dan ada manajer asuransi dari yang Salim, yang teman umroh saya itu dari manajer dari asuransi Salim sama dokter. Ya dia juga kaget, wah kok lama ya Pak Irfan berdoa bareng, itu sama siapa? Sama tim saya Pak, gitu. Pak dokter sama tim saya yang di Surabaya gini-gini. Dan mereka juga terharunya Pak Irfan deket banget ya dengan tim Bapak. Itu siapa aja Pak? Saya sampaikan. Itu para kepala cabang Pak, pimpinan cabang di kantor saya. Dan mereka ya mungkin salut lah, mungkin bilangnya salut ya, oh Bapak ya bener-bener ya berdoa bareng tuh dengan teman-teman tuh. Biasanya kan yang didoakan tuh keluarga, pasti keluarga, anak ya segala macam, saudara-saudara. Ada beberapa titip doa gitu kan ya, titip doa difotoin depan Ka'bah, standarnya begitu kan, pakai kertas difotoin, standarnya begitu ya. Teman-teman juga banyak yang titip doa, tapi kalau saya sampaikan ya, kalau berdoa langsung, apa yang kamu minta berdoa langsung, saya sampaikan depan Ka'bah, kamu doa langsung, lihat Ka'bahnya di video saya, dan itu lebih hikmat. Nah, ada yang keluar kata-kata dari si Pak dokter itu, Bapak begitu sayang ya dengan tim Bapak. Saya bilang ini keluarga saya. Jadi keluarga yang saya sampaikan di belakang kaos itu ya nggak sekedar tulisan. Ya mungkin diwakilkan dengan para BM. Saya sih pengen telepon sama para bas, sama itu. Cuman saya nggak kepikiran kenapa nggak di Teams ya. Mungkin kalau Teams tidak akan sebagus kalau waktu itu pakai WhatsApp call ya. Karena kemarin itu WhatsApp call tuh berapa orang sih saya nggak tahu. Karena yang tercatat di saya tuh sedikitan ya. Tapi ternyata ada Bu Mina nggak keluar di kamera saya waktu itu. Saya sempat tanya, Bu Mina ada nggak? Ada katanya. Loh kok nggak keluar di kamera saya? Jadi kita pakai itu video call, nggak kepikiran saya kenapa nggak dibikin gini ya. Maksudnya dibikin Teams gini. Kalau Teams mungkin bisa jadi jelek ya, karena kan internet gini jelas. Kalau WhatsApp mungkin berbeda ya. Tapi intinya si dokter itu sampai bilang, Bapak sayang banget sama tim Bapak ya. Iya, saya bisa begini karena tim saya. Kayak keluarga Pak. Nah itu, saya tidak sadar, iya, kalian tuh keluarga saya. Keluarga saya. Ya for info aja bahwa sebelum kita video call dengan para BM, saya video call dengan keluarga saya. Sama dengan kakak saya, adik saya berdoa. Ya, saya dokumentasikan. Itu ada tuh di YouTube saya juga, saya dokumentasikan. Saya simpan, saya videokan, dan kita menangis bersama lah. Ya, jadi berdoa bersama, minta bersama, menangis bersama. Jadi yang agenda tadi, yang National Conference bisa jadi dengan saya atau tanpa saya, Pak Perdana, Pak Singgi, karena tanggal 12. Ya. Yang Bali ya pasti saya tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Tapi kalau panitianya mungkin tetap saya ada. Tapi saya harap yang Bali tetap jadi. Kalau perlu nambah pesertanya. Itu reuni kita. Ya, reuni kita. Kita akan ketemu bareng-bareng lagi di sana, main di Bali. Ya, baik lagi Bali ini dibikin buat untuk saya kan, untuk semua yang mau main. Gitu. Kemana saya perginya? Jadi saya melanjutkan takdir saya, melanjutkan perjalanan karir saya. Saya ke perusahaan yang berbeda dengan yang sekarang SDN jalankan. Dan sedikit saya cerita lah ya, bahwa ini saya nggak ngelamar. Baik lagi, saya tidak melamar kerja. Ya, kan saya lagi ditugaskan untuk R4 ini segala macam. Jadi buat apa ngelamar? Bahkan plan-plan yang saya jalankan, bikin kaos, bikin ini kan itu hanya fisiknya, tapi plan-plan 2025 tim segala macam itu sudah dalam benak saya dan dalam pekerjaan saya. Tapi ya di tengah jalan muncullah tawaran itu. Jadi bagi saya selalu menjalankan takdir saya. Jadi kalau kita tarik mundur beberapa karir saya di perusahaan lain, dulu waktu saya masuk So Good pun saya nggak ngelamar. Saya dipanggil sama headhunter. Waktu itu saya di Garuda Food.
Saya ditelepon, ditawarin sama headhunter untuk join dengan So Good Food. Akhirnya masuk, keluarlah saya dari Garuda Food. Terus ketika dari So Good ke Sinarmas, itu pun saya nggak ngelamar. Saya pun ditelepon lagi sama headhunter yang berbeda, ditawarin untuk bergabung di perusahaan besar waktu itu. Ceritanya perusahaan besar. Ternyata Sinarmas SDN ini. Singkat cerita ya akhirnya saya di Sinarmas. Ini perusahaan yang paling lama yang saya sekarang jalani. Di Sinarmas ini 6 tahun saya. Jadi begitupun yang sekarang. Yang sekarang pun saya tidak melamar. Tahu-tahu ada informasi masuk ke email saya follow up. Tadinya cuma cek ombak ya, iseng-iseng aja. Keterusan sampai pada titik ada penawaran. Nah, ketika penawaran ini nggak bisa saya tolak dalam arti ini peluang, kedua juga ini ada tantangan. Ada tantangannya. Nah, tantangannya saya tertarik. Kalau ngomong peluang pasti, karena ya pasti lebih baik lah dari segi finansial atau dari segi salary. Tapi tantangannya juga lumayan. Tantangan buat ngetes ke saya sampai di mana kemampuan saya atau sampai di mana titik karir saya. Balik lagi kalau kerja kan ujung-ujungnya duit ya, UUD. Tapi kalau pengalaman juga perlu. Jadi perusahaan yang saya sekarang akan jalanin di bulan depan itu perusahaan furniture. Nah, cukup kompleks ya. Jadi saya pernah di Unilever, barang-barang pasaran gitu, barang-barang benar-benar recehan. Pernah di Panasonic jualan elektronik. Pernah di frozen food. Ya. Pernah di kayak barang-barang customer good recehan lagi kayak Garuda Food. Pernah di sekarang barang kitchen ya, minyak gitu kan, banyak barang-barang dapur, dan sekarang furniture. Jadi emang unik ya. Saya suka tantangan dan suka pengalaman baru. Jadi yang saya jual mungkin nanti kayak sofa, meja makan, lemari gitu. Aneh ya? Ya, namanya juga tantangan ya. Dan menarik karena perusahaan ini memberikan peluang buat saya berekspresi dan lebih mengembangkan diri lagi. Si perusahaan yang ini. Jadi kalau dihitung-hitung ini adalah perusahaan saya yang ke-8 secara profesional. Ke-8. Berarti Sinarmas yang ke-7, yang berikutnya itu yang ke-8. Secara profesional. Kalau ditarik lagi dari saya pertama kerja dengan itu segala macam kerja yang cuma 3 bulan gitu ya, event ini yang ke-12. Bayangin. Yang ke-12 saya kerja di usia saya 42. Hitung aja sama teman-teman. 42, 12 kali kerja Pak Irfan, 12 perusahaan. 8 perusahaan besar. Ya. Jadi kalau yang 4-nya tadi 12 ke 8 itu saya tuh kerja sambil kuliah, jadi TL saya dulu. Beberapa pernah ikut jadi salesman, tapi belum selesai. Setelah lulus baru mulai merangkak saya bertahan dari bawah lagi, pernah jadi salesman, nggak lama, langsung jadi supervisor cukup lama, terus dari supervisor itu saya coba naik lagi, akhirnya naik jadi asmen ya. Jadi ketika itu saya pernah di supervisor, terus akhirnya jadi asmennya tuh di Unilever. Asmen, akhirnya jadi BM, sudah jadi BM, terus jadi RM, terus jadi nasional, akhirnya sampai pada posisi yang terbaru. Jadi yang terbaru ini alhamdulillah lebih baik lagi dari nasional. Ya, yaitu perjalanan karir saya dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Dan ini saya tadi bilang saya harus mengikuti takdir saya, menjalani takdir saya. Itu ya. Karena saya tadi tidak melamar, berarti kan posisinya bukan saya mau pergi. Semua datang dengan tiba-tiba dan semua datang dengan penuh godaan yang menantang tadi saya bilang ya.
Saya sempat komunikasi dengan atasan saya, Pak Asrul, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan yang Maha Kuasa, dan akhirnya pada keputusan ya saya ambil. Jadi berat buat saya juga. Saya sudah sampaikan ke Bu Maya, ke Pak Margo juga. Ya, Bang Niken mungkin udah dengar selenting-selenting ya. Sekarang baru langsung mendengar Bang Niken dari saya nih. Ya, jadi mohon maaf. Ya, ini bukan perpisahan karena saya masih ada di sini. Tapi saya harus sampaikan dari sekarang biar informasinya tidak melebar dan tidak kemana-mana. Ya, justru saya sampaikan sekarang adalah saya makin sedikit nih waktu di SDN. Harusnya makin mesra nih sama saya. Jangan bikin masalah dulu. Dan jangan bikin masalah terus kalau perlu. Ya, biar saya juga tenang. Jadi husnul khotimah keluar SDN-nya ya. Gitu. Dan alhamdulillah saya inginnya keluar dari perusahaan itu berdiri dengan tegak. Kepala ke depan, badan tegak, dan maju melihat ke depan. Ya, maju lihat ke depan. Jadi harus ya life must go on gitu, dan harus tetap dijalani. Kita tetap keluarga meskipun bukan satu bendera perusahaan, nomor saya kan tetap sama ya. Jadi jangan sampai ada setelah Pak Irfan nggak ada, wah jadi nggak enak nih. Ya harus dibikin enak sama teman-teman. Mungkin pengganti saya akan lebih baik lagi, bahkan bisa lebih jauh lebih baik gitu ya. Life must go on tadi kan, kita harus jalani lagi. Ini ada yang nanya ke saya, Bapak di sana jadi apa? Ya saya sampaikan lah, saya di sana jadi Chief Sales Operation, CSO. Jadi terakhir kan tadi saya coba, ya saya sampaikan tadi saya dari salesman, supervisor. Di sana saya jadi CSO, Chief Sales Operation. Jadi di atas nasional lah. Standar, kalau orang standarnya sales director lah, sales director. Di sana alhamdulillah ya dipercaya, orang yang suka bercanda, suka guyon, bahkan bisanya katanya cuma ngajak main doang katanya. Bisanya cuma bikin acara gathering doang. Ya di perusahaan lain dipercaya jadi director lah ya. Alhamdulillah. Jadi ada alam dan Tuhan tuh melihat gitu. Bahkan semesta itu mendukung gitu. Nah kemarin sampai di Mekah pun itu yang saya doakan. Ini mudah-mudahan di jalan yang benar karena saya meninggalkan keluarga saya yang saya cintai gitu. Dalam arti meninggalkan pekerjaannya. Itu yang saya terus doakan. Karena takut saya salah langkah. Tapi kalaupun salah langkah itu udah resiko saya. Balik lagi, laki-laki itu harus ambil resiko katanya. Ya istri saya segala macam. Saya ingat papa saya atau mama saya sampaikan, ya kalau kerja kemana aja Van, jangan pilih-pilih. Apa aja kamu ambilin asal halal. Standar bahasa orang tua tuh begitu kan. Ya kerja jangan pilih-pilih, apa aja asal halal, asal halal. Bahkan ada belakangnya, asal halal banyak. Ya berarti kalau halal doang sedikit ya standar ya. Tapi saya akhirnya saya ambil halal dan banyak. Nah kalau banyak kan PR-nya ada caranya. Banyak tuh dalam arti gede gitu ya. Kalau halal jelas pasti kita cari pekerjaan di pekerjaan yang halal. Kita bukan bandar narkoba gitu kan. Kita nggak distribusi ganja dan atau narkoba nih. Halal jelas. Tapi banyaknya tuh tergantung kita pegang berapa. Bahkan saya punya tiga prinsip gitu. Kalau mau naik jabatan atau mau naik posisi tinggi dalam sebuah perusahaan, itu ada 3 cara. Cara pertama adalah kamu sekolah yang tinggi sehingga kamu ada dikasih posisi tinggi. Jadi kalau sekolah tinggi misalnya S2, S3, pasti di pekerjaan langsung dapat posisi tinggi. Satu, sekolah yang tinggi, S2, S3 atau profesor lah ya, dapat posisi tinggi. Yang kedua adalah kamu bekerja yang benar, bekerja yang bagus di perusahaan dan kamu loyal di perusahaan itu sehingga perusahaan akan memberikan jabatan pada kamu. Itu yang kedua. Jadi kalau kerja bagus, loyal, berprestasi, pasti akan naik, akhirnya dapat posisi tinggi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah kamu kerja bagus dan loncat ke perusahaan lain. Yang ketiga. Dari 3 itu, saya hanya bisa poin 3. Karena apa? Karena kalau sekolah tinggi, mentok saya di sarjana.
Kedua, kerja bagus loyal. Iya, kalau perusahaannya naikin ya. Kalau perusahaannya enggak, kalau perusahaannya malah naikin orang lain, kalau perusahaannya bahkan melihat kita biasa saja sehingga tidak dinaikkan, ya berat. Alhamdulillah di SDN tuh dikasih. Saya tuh dari BM kan, dari BM, RM, Enkam, sekarang di region Indonesia Timur, perusahaan ngasih sih. Baik banget SDN ke saya. Percaya banget SDN ke saya. Tapi balik lagi, saya ambil yang ketiga. Karena kalau di SDN nggak mungkin saya jadi CSO. Ya, karena kalau di SDN saya nggak mungkin jadi CSO. Jadi CSO itu selevel Pak Yahya, Pak sebelahnya Pak siapa CFO kita? Kok lupa lagi saya. Pak Bernard. CSO itu sebelah Pak Bernard, kan si kelas. Jadi ada Pak Hasinto CEO, CFO-nya finance, CSO-nya sales. Ya mungkin Pak Asrul ya, tapi sebenarnya Pak Asrul sama Pak Bernard beda kelas sih sebenarnya, karena C kelas chief dan head itu beda sebenarnya. Tapi ya saya harus fair gitu. Saya akan sampai situ nggak kalau di SDN? Oh enggak ya, itulah kenapa saya harus pergi. Ya, itu poin ketiga yang saya ambil. Saya akhirnya coba poin ketiga, bekerja sebaik mungkin, sebenar mungkin, dan loncat. Loncat itu ada dua, entah itu loncat sendiri atau ada yang bawa. Ya tadi, entah itu saya ngelamar, entah itu ada yang bawa, ada yang nawarin. Kebetulan ini adalah yang ketiga kalinya saya ditawarin untuk masuk perusahaan. Ya, jadi ya alhamdulillah. Balik lagi mes takung ya. Kalau kita lakukan yang terbaik, kalau kita berikan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, angkat angkat derajat orang yang banyak, Allah pasti akan angkat kamu. Gitu. Pasti Allah akan angkat kamu. Entah itu dari mana caranya. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu sering matiin orang, kalau kamu sering ngejatuhin orang, bahkan bikin orang tidak tumbuh, bikin orang layu, bikin orang mati, ya pasti akan kamu dimatikan. Entah itu dengan cara apa. Begitulah hukumnya seperti itulah. Nah, saya percaya. Dan ya kayak kalau bahasa Sunda itu, lamun orang melak cabe tentu bakal jadi cabe, lamun orang melak bonteng tentu bakal jadi bonteng, itu bahasa Sundanya. Kalau kita berkelakuan HD bakal dapat yang HD. Kalau kita kelakuan goreng bakal dapat yang goreng. Ya mirip gitu ya, hukum karma lah kalau kata orang. Ya. Menabur menuai itu. Ya, jadi standarnya begitu. Jadi itu teman-teman, saya terima kasih. Ini bukan perpisahan ya, belum perpisahan ya. Jadi perpisahannya nanti mungkin, harusnya nggak ada perpisahan lah ya, biasa saja. Nanti mungkin tanggal 12 tanpa saya. Sebenarnya ini saya masih belum ngomong ke Pak Asrul nih. Kalau emang jadi tanggal 12-13 itu National Conference, saya kalau diizinkan join, saya bisa ikut join boleh. Karena saya join di company sana tuh tanggal 20. Tanggal 20 saya baru joinnya. Jadi kalau emang dibolehkan saya ikut Pak, jadi saya anggap resignnya tanggal 13 saja atau tanggal 14 gitu. Mas, kalau dibolehkan saya extend, saya sih bersedia sekali. Karena emang toh juga saya kosong sih sebenarnya, saya istirahat di sana tuh. Ya. Jadi saya minta istirahat, ibaratnya saya mau nge-refresh otak saya dulu, restart atau reboot lah, otak saya di reboot ya, setelan awal lagi untuk nanti di company baru. Jadi punya waktu seminggu. Tapi kalau misalnya ya udah Van kamu ikut 12-13, kita bisa jalan lagi tuh. Jadi performance yang tadi Pak Perdana, Pak Irfan bawa ini ya bisa jalan kan. Tapi kalau nggak usah lah Van, udah sesuai tanggal gitu, ya sudah tanggal 10 saja. Berarti nanti perform itu nanti coba di replace dengan RM yang baru. Tetap jalan, RM kan nanti akan ada yang baru. Pasti kan saya harus serah terima ya. Gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Saya harus sampaikan secara live dengan teman-teman ini. Ya pasti teman-teman udah denger lah. Wah Pak Irfan resign ya, Pak Irfan ini ya. Nggak berani nanya langsung ke saya. Atau mungkin jangan-jangan belum dengar. Ini dengaran langsung dari saya. Jadi itulah perjalanan saya. Terima kasih, mungkin teman-teman sudah jadi salah satu bagian dari catatan saya. Jadi kalau buku catatan ini SDN 6 tahun ya, kalian ya 4 teman-teman ini adalah bab terakhir di saya. Buku SDN ya. Dalam arti bab terakhir
kita tutup dengan kata-kata ucapan terima kasih lah kalau di buku itu ya, dengan segala macam rangkaian 10 bulan itu ya, capeknya, lelahnya, ketawanya, berantemnya, sedihnya, keselnya, betenya ke saya ya. Semoga itu bisa memberikan manfaat dan berkah lah buat kita semua ya. Saya banyak PR tuh, training saya belum ke Probolinggo ya, dan belum ke Kediri, ke Malang, ke Madiun, ke Mojokerto ya. Manado pun belum saya training gitu. Nggak keburu ya. Saya terakhir training hanya di Banyuwangi ya Pak Sisno, sama Jember. Jadi training Iya Pak. Makassar, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Jember, itu yang sudah saya training. Mudah-mudahan ya bisa kebawa lah ilmunya. Kalaupun enggak, ya minimal teman-teman lihat RM ngomong depan mereka kan nggak sering ya. Atau foto bareng gitu. Saya ngerasa jadi artis kalau pas di Makassar, Pak saya pengen foto bareng dengan Bapak. Wah kayak nggak jadi artis sih. Padahal nggak perlu. Cuman ya seneng aja. Bahkan ada kata-kata, ada salesman Makassar tuh berteman di IG saya, dan dia suka sering nge-DM, bahkan dia curhat segala macem, ngomongin Pak Adias gitu kan, ngomongin Pak Isan, salesman Makassar tuh saya, yes, ya happy aja, dan saya tenangkan mereka. Bahkan ada salesman Malang yang sudah resign itu ngadu di DM saya, ya dia ceritain tentang Pak Fauzan, Bu Mina, Pak Teddy, supervisornya Bu Mina, dan saya alhamdulillah tidak tipis kuping ya. Jadi apapun yang mereka sampaikan saya dengar, tapi saya akan melihat apa yang saya lihat gitu. Salesman Surabaya banyak yang nge-like malah kalau nge-DM malah isengnya ngajak kapan karaoke gitu kalau salesman Surabaya. Jadi banyak yang informasi ke saya secara pribadi, salesman tuh berani mengungkapkan dan berani memberikan informasi ke saya, tapi tidak ada yang saya bahasanya tuh, hasil laporan itu kan tidak saya serta-merta saya langsung terima saja. Kadang mereka karena benci saja, atau kadang mereka karena kesel aja, tapi apa yang saya lihat aja. Tapi setidaknya mereka berani nge-DM saya, atasannya mungkin ya, dan saya hargai keberanian itu, dan saya emang buka pintu seluas-luasnya. Japri ke saya silakan, like boleh lah kalau di IG segala macam, bahkan terima kasih, tapi komunikasi yang saya minta. Saya senangnya mereka tidak melihat saya sebagai atasan yang terlalu tinggi, harus angkat kepala terlalu tinggi ya. Bahkan mereka ketawa, bahkan di komen di status TikTok segala macam ikut ketawa segala macam gitu. Ya kan saya kadang tidak semuanya resmi, kadang juga saya agak konyol ya. Jadi ya begitulah saya gitu. Di tempat yang lain, di tempat yang baru pun begitu. Meskipun nanti posisi saya sudah begitu, saya tetap akan jadi Irfan yang seperti ini gitu. Ya mungkin akan sedikit berbeda ya, karena saya harus behave ya, jaga kelakuan, tapi posisinya nggak akan banyak berubah dari saya. Gitu ya teman-teman. Ya nggak terlalu bersedih kan, karena sudah terbiasa kan, ada pertemuan, ada perpisahan, dan ya kita tidak sangka perpisahannya secepat ini ya, kita tidak sangka secepat ini, dan tidak kita sangka juga teman-teman sebahagia ini gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ini nge-freeze atau semua gimana nih, kok pada diem ya? Ini internetnya mati ya, nge-freeze ya. Bu Mina, makasih ya Bu Mina, jangan sampai nangis gitu Bu. Bu Mina pun akhirnya kan bisa lolos juga ya, bisa lulus Bu Mina. Itu semuanya. Ya tadi saya PR-nya Pak Febri sama Pak Bagus doang nih, sorry Pak, dua itu belum sempat saya selesaikan. Kalau Pak Febri harusnya kan memang Maret atau Februari ya panel ya Feb. Rencana emang saya setting tuh antara Maret atau Februari. Ya Pak. Kalau Pak Bagus emang kemarin saya coba
permanensikan, tapi dari manajemen belum bisa memberikan karena nunggu 1 tahun lagi, dan Pak Bagus emang diminta untuk belajar di mix ya. Kan saya udah sampaikan, belajar Pak Bagus jadi BM ya. Besok nanti ada cabang Situbondo atau cabang Latubo, nah mungkin Pak Bagus nanti BM-nya gitu ya. Nah itu buru-buru, nanti itulah kemarin saya coba majukan Pak Bagus itu, pasti tanya udah bisa kuat jadi BM. Nah, saya belum bisa jawab iya, karena emang benar belum pernah belajar kan Pak Bagus kan. Takutnya pasti tanya masalah permix kan, Pak Bagusnya nggak bisa jawab kan, juga repot. Jadi emang diberikan waktu 1 tahun lagi. Jadi mohon maaf nih, saya belum bisa berikan kunci permanensi kedua orang ini, tapi yang lain alhamdulillah udah selesai lah. Untuk yang komersial ya, untuk yang komersial tanggung jawab saya. Di luar itu kan timnya Bu Maya dan Pak Margo ya semuanya oke lah, jalan semua ya. Dan saya juga berikan keputusan iya semua, tidak ada yang tidak gitu. Oke gitu, makasih ya. Ada yang mau sampaikan perwakilan atau nggak usah, kita tutup aja ya? Apa Bu Niken? Terima kasih Pak Irfan. Hah? Banyak pelajaran sudah diberikan. Dan waktunya kayaknya cepat sekali. Kayaknya angka jamnya. Iya, ya tetap semangat aja ya. Ya. Nanti saya sampaikan, nanti kan yang sudah berteman di medsos saya nanti saya share lagi. Mungkin kalau kangen sama saya lihat di medsos saya ya gitu. Jadi kegiatan saya mungkin dari di company yang baru atau kegiatan saya sehari-hari yaitu ya beberapa saya sampaikan di medsos. Yang sudah berteman ya oke, yang belum misalnya mau berteman monggo, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, kita kan bukan sekedar teman kerja ya. Kita bukan sekedar teman kerja. Saya banyak teman yang cukup dekat ya gitu. Di Region 2 juga saya banyak teman yang dekat gitu. Di HO ada yang teman dekat. Jadi dalam arti dekat tuh beda lah kelas pertemanannya. Udah cukup dalam, dan bahkan dalam tanda petik kalau nakal bareng gitu. Terus main bareng, kita mainnya kemanapun gitu, jauh-jauh mainnya. Jadi cukup dalam nih. Saya belum sampaikan secara resmi ke teman-teman yang lain. Ya hanya temen ini aja R4 lah. Paling nanti mereka lihat pas dari email aja saya pamit gitu. Pamit ya. Banyak PR nih di teman-teman yang di cabang, tapi ya saya yakin bisa dikerjakan. Harusnya bisa diselesaikan dengan nanti ada RM baru. Harusnya RM baru tuh hari ini datang. Harusnya, saya nggak ngerti kenapa lagi. Banyak yang tidak sesuai planning atau tidak sesuai harapan terjadi sekarang SDN itu. Ya tadi saya ceritakan yang National Conference, terus saya tuh udah ngomong dari November, ya harusnya logikanya kan harus sudah dipersiapkan dalam waktu 2 bulan itu kan. Nah sekarang kalau hitungan saya tanggal 16 berarti 3 mingguan ya, 2 mingguan lah, 2 minggu kurang lah, 3 minggu kurang harus sudah ada. Nah itu harus ada serah terima, harus ada serah terima. Nah ini serah terima pun belum ada kejelasan dengan siapa, gimana, kapan. Balik lagi, planningnya banyak yang menggantung. Nah planning yang Bali yang kita planningkan jangan gantung, karena kalau gantung bikin orang menggantung begini. Kalau saya misalnya nih belum ada penggantinya, saya tetap akan pergi. Ya kan komitmen lah ya, saya udah komitmen harus pergi. Dan nanti gimana R4? Ya udah pada dewasa lah, BM dan BLC Basnya juga kan udah pada pinter ya. Toh juga masih ada Pak Margo Bu Maya gitu kan. Saya yakin sih mungkin ada minggu ini, mungkin akan ada diperkenalkan atau datang, nanti akan disampaikan, dan kita mungkin meeting bareng juga sambil perkenalan RM yang baru. Jadi nggak usah pas nanti datang RM yang baru itu bukan informasi saya resign lagi, sudah tinggal ngomongin serah terima gitu ya.
Ya ini masterpiece seragam ini alhamdulillah tadi kan ada titik ada foto-fotonya. Tolong jangan dibikin status dulu selamat jalan Pak Irfan, sukses Pak Irfan, jangan dulu ya. Please jangan dulu bikin gitu ya. Jangan dulu bikin status wah Pak Irfan mau kemana gitu, jangan. Nanti banyak tanya ke saya capek jawabnya. Ya. Santai aja dulu. Itu buat kenang-kenangan kita aja. Jangan dulu bikin komen status-status di WA yang tentang saya dulu. Titip ya. Ya nanti bakal banyak yang nanya. Ini sekarang pun banyak yang nanya. Saya tanya ya satu dua yang nanya saya jawab, satu dua saya jawab. Yang nggak nanya kan mereka hanya bertanya-tanya dalam diri mereka ya. Suruh mereka yang bertanya-tanya aja. Tapi kalau di status gini nanti prinsipal nanya segala macam ya. Takutnya nanti ada yang saya hutang ke mereka ditagih-tagih terus. Pak Ivan belum bayar yang kemarin ngebahas Solo. Ya, tolong jangan dulu ya. Itu ya statusin boleh tapi jangan ngomongin sayanya ya. Yang tadi foto-foto pagi-pagi itu. Jangan bahas sayanya dulu. Gitu. Buat Bu Maya sama Pak Margo makasih ya. Bu Maya, wah Bu Maya luar biasa nih. Bu Maya masih ada Bu Maya? Ada Pak, menyimak. Ya, Bu Maya tuh yang paling banyak ditinggal sih di RN 4, luar biasa. Sampai bertanya-tanya Pak ya, giliran saya kapan gitu ya. Iya, Bu Maya itu dari Pak Sandi, siapa lagi ya? Bu Joyce. Banyak Pak. Pak Farid udah, Pak Pak Dede Farid, juga sudah. Pak Farid, Pak Dede. Dari yang pindah region sama yang pindah perusahaan tuh. Dan Bu Maya yang paling bertahan, luar biasa nih. Terakhir saya. Jadi ya benar-benar Bu Maya tuh paling kayaknya Bu Maya tuh yang poin 2 tadi. Iya, Bu Maya setia. Iya, Bu Maya itu poin yang kedua tadi. Saya tinggal nunggu Bu Maya CFO dalam waktu dekat lah. Amin Pak, amin. Ya, Amin Pak, amin. iya. Ikut amin. Iya. Amin. Kalau tadi yang saya ngomong 3 poin itu Bu Maya masuk yang poin kedua. Nah kalau saya kan nggak sanggup, saya orangnya kan nggak lamaan ya. Bayangin usia saya 42 nih ya ceritanya. 8 perusahaan, kurangin aja tuh. 8 perusahaan dari pas saya sarjana ya. 12 perusahaan dari saya pertama tahu lingkungan kerja. 12. Banyak banget ya. Dan saya juga tahu di sini juga nggak akan lama. Pasti juga saya umur 45, 46 juga pergi lagi. Ya, pergi lagi cari yang gajinya segede pintu gitu ya, uangnya. Gitu. Karena saya banyak maunya. Saya banyak mintanya dan saya banyak mimpinya. Jadi begitu. Ya syukur-syukur lama, tapi usia segini tuh lagi centil-centilnya untuk mencoba lagi ya. Jadi ya kurangin aja 42 kurangin 6 berarti saya 36 ya 36 tuh baru masuk Sinarmas. Kurangin lagi. Pokoknya saya masuk Unilever tuh usia 28 aja. Ya. Masuk uli itu 28 waktu itu. Ya itulah perjalanan karir saya gitu. Kata orang tuh hejo tiang tuh cepat pergi. Ya mudah-mudahan alhamdulillah yang saya tinggalkan ya semuanya baik-baik saja dan keluar dan pergi dengan kepala tegak, tidak dalam kepala menunduk, bahkan tidak meninggalkan nama buruk gitu. Karena di lingkungan ini nama buruk itu nempel terus. Makanya ada sampai ditawarkan atau ditelepon sehingga nama buruk atau baunya itu tidak tercium ke yang lain, bahkan harumnya yang tercium. Ya begitulah, setidaknya teman-teman jaga nama baiknya nih. Kan nama baik sekarang lagi nempel di teman-teman, jabatan ada di pundak teman-teman, ya dijaga itu, dijaga. Bahkan ada nama dalam nama di punggung kalian tuh sebelah di dada kalian sebelah kanan itu, biar tahu nama saya ini loh, jangan sampai rusak nama saya. Kalau perusahaan di kiri kanan tuh ya jangan rusak nama perusahaan, tapi setidaknya ada nama kita di dada ini ya jangan dirusak namanya. Dan kalau udah sekali rusak agak repot bersihinnya. Ya. Oke gitu.
Bu Maya ada yang mau sampaikan nggak Bu Maya? Kita Pak Margo. Ada Pak, kalau dari saya sih ya em, perwakilan mungkin ya, kalau dari finance jujur kami ini semua sangat happy waktu Pak Irfan diangkat jadi RM, karena supportnya dapet, funnya juga dapet Pak, jadi R4 juga bisa lebih ceria gitu ya Pak ya, lebih ceria tapi tetap mencapai target gitu kan, itu yang kita mau. Ya alhamdulillahnya dapet lah waktu Pak Irfan masuk join 10 bulan ya berarti ya Pak ya, itu kita benar-benar dapat, bahkan kan semangat banget sampai bikin seragam segala macam semua ikut gitu. Ya. Bahkan sampai bisa terrealisasi lah kita planning mau keluar kota dan ketemu semua untuk jajaran R4 gitu. Itu kita sangat appreciate gitu, kita sangat happy. Ya tapi kita juga nggak pengen menahan rezeki ya Pak, kita juga ikut seneng dengar kabar Bapak juga bisa melanjutkan karir yang berikutnya. Ya hopefully mudah-mudahan rezekinya juga menular ya teman-teman ya, kita semua ya, amin. Gitu. Amin. Gitu ya, jadi ya harapan saya Pak Irfan tetap maju, jangan lupain kita, tetap berteman, tetap as a family gitu Pak. Dan untuk teman-teman semua, harapan saya kalian jangan down ya. Kalau kalian down nih, ini sia-sia apa yang sudah dibangun Pak Irfan sejauh ini gitu. Jadi ya kita lanjutkanlah legasinya Pak Irfan gitu. Jadi buktikan bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Irfan, apa yang sudah dikasih Pak Irfan itu nggak sia-sia buat kita gitu. Udah sih kalau saya gitu aja Pak, terima kasih. Thank you Bu Maya. Kan kalau Bu Maya tuh bagus tuh ngomongnya tuh. Pak Margo gimana Pak Margo? Padahal kita udah klop ya Bu ya. Dengan Pak Irfan sudah mulai enjoy. Istilahnya apa, ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, Iya. Aduh, kayak Mawar Diyong ya. Diputuskan pas lagi sayang-sayangnya. kita udah mulai enjoy, kita udah mulai udah mulai ngeklik lah Pak. Tapi ya itu tadi, memang Pak Irfan harus yang tadi Pak Irfan bilang, menjalani takdirnya ya, menjalani langkahnya lagi. Ya kita terima kasih Pak, selama ini sudah membawa R4 lebih kompak mungkin ya dari sebelumnya. Ya meskipun saya juga baru di R4, tapi kelihatan yang kita pakai sekarang ini ada ininya Pak Irfan, ada andilnya Pak Irfan. Jangan-jangan sebelumnya kita nggak pernah kayak gini, foto bareng atau tim bareng pakai seragam kayak gini. Nggak tahu, makanya R4 yang tahu. Bu Maya pernah gini nggak? Belum Pak, belum. Kecuali kalau acara khusus. Oh iya. Nah ini kan cukup membawa ini ya, kita kompak ya Pak ya. Ya secara pribadi sih saya terima kasih. Kemarin kita ngobrol sampai berapa jam tuh? Jadi fun fact Bu, kemarin saya sama Pak Margo tuh karena nggak bisa ketemu, saya ngobrol itu totalnya 5 jam 43 menit Pak Margo. Rekor itu Bu. Hampir 6 jam. Itu rekor teman-teman. Saya nggak pernah telepon sama orang selama itu. Iya. Saya telepon tuh dari jam 9 Bu, Indonesia lawan Laos sampai nggak nonton babak keduanya. Itu saya closing itu jam 3 Bu. Pakai video call, Pak? Oh enggak, karena kita saling ini aja menikmati suara-suara masing-masing aja gitu. saya sampai kaget tuh, buset, saya capture loh Pak, 5 jam 40 menit gitu. Luar biasa. Karena sama-sama kesepian kan? Nah itu betul Pak Udin. Ya. Pak Udin tahu aja. Ya, kita terima kasih lah, intinya itu sih Pak, kita terima kasih udah diajak udah diajak seneng-seneng juga, meskipun belum kejadian nanti di Bali itu kan nggak
nggak menutup kemungkinan ya nanti teman-teman kita bawa vibe yang seperti ini ke RM yang baru ya, mudah-mudahan ya bisa. Jadi kita sudah kompak, kita udah ya meskipun dulu R4 juga kompak, tapi lebih kompakan sekarang kalau menurut saya. Itu sih Pak. Oke, thank Itu you. aja sih kalau dari saya. Thank you Pak Margo. Ini cerita lucunya tuh Pak Margo tuh nanya dulu, Pak Irfan sudah ada istri Bapak nggak? Jadi dia mau menggantikan saya malam itu. Ternyata kita ngobrol dari A sampai Z ya Pak. Ya. Dan saya fun fact-nya nggak pernah loh, Pak selama ini telepon selama itu. Meskipun dengan pacar saya dulu. Kayaknya iya juga sih Pak, sama Pak. Saya kalau cerita ini ke istri nanti istri saya marah. Lo kenapa kalau sama saya 3 menit langsung matiin katanya. 2 menit langsung minta udahan. Nanti marah dia. Gitu ya. Jadi ya thank you ya Pak Margo, Bu Maya semuanya. Dari BM kalau nggak ada yang mau disampaikan nggak apa-apa. Nanti dikirimkan aja rekening saya nanti ya. Apaan? Kirim rekening apaan? Ya intinya gitu ya. Terima kasih ya para BM. Ini bukan perpisahan kan, masih ada saya berapa hari lagi. Kalaupun nanti pada hari hanya juga ya bukan perpisahan, ini hanya kita berbeda tempat aja. Tetap bersaudara, tetap berkeluarga, kontak jangan benar-benar lepas. Jangan sekedar kata bahasa, jangan lupa silaturahmi ya Pak Irfan sukses ya. Silaturahminya udah situ selesai. Ya. Jadi benar dijaga komunikasinya karena saya masih butuh teman-teman di area Jawa Timur, di Sulawesi, di Bali segala macam ya. Once saya nanti visit ke sana pun juga kita bisa ketemu kan. Gitu ya. Jadi kan karena kenapa? Siapa nih? Singgi Pak. Oh iya Pak Singgi. Kok kameranya buka dong Pak Singgi? Oke. Gimana Pak Singgi? Ya, ini yang saya dengar katanya penggantinya Pak Irfan Pak Kris ya Pak. Iya kayaknya. Pak Kris sudah dipanel belum Pak Kris? Harusnya Pak Kris sudah diam-diam aja ya Pak Kris ya? Kan kemarin di challenge jadi ketua panitia Pak, kelihatannya berhasil, makanya mau next level. Wah. Tapi Pak Kris diam-diam aja nih. Wah Pak Irfan kok nggak sebutin nama saya katanya. Gitu. Ada ya ini saya langsung informasikan aja, kabarnya sih katanya dari R3. Jadi entah itu dari Pak Farid R4 R3-nya geser ke sini atau dari BM Solo yang promote ke sini namanya Pak Joko. Ya, itu kabarnya, cuman saya belum pasti. Sampai hari ini pun kejelasannya belum jelas gitu. Tadi pagi saya ditelepon sama Busman itu juga ada Pak Rijal ya cerita. Wah Pak kabar kaget ya. Tadi pagi-pagi dia nelfon jam 8-an. Ya dia pun juga berharap bisa kembali ke R4. Cuman ya balik lagi saya posisinya pengennya kan bukan pengennya. Itu ranah manajemen ya, mau pilih siapa ya. Entah itu dari R4 kah, entah dari R3 kah, atau dari HO kah, atau orang eksternal ya kita nggak ikut-ikutan nggak ikut campur lah ya. Tapi yang pasti Bu Maya Pak Margo pasti akan yang ditanya cocoknya dengan siapa gitu. Tapi kalau Pak Margo Bu Maya cocoknya dengan Pak Irfan, iya sampai tanggal 10 paling ya Bu cocoknya Pak Margo Bu Maya. Jadi ya begitulah, cinta itu tidak bisa memiliki ya. Apa sih ini? Ya mulai berasa gitu ketika kita datang pertama kali, saya datang pertama kali, terus ada ketawa-ketawa, ada bercanda-bercanda, ya itu dinikmatin lah. Saya jujur sepulangnya dari Bekasi ya, kalau nggak bisa tidur itu saya buka foto-foto yang lama gitu, bahkan buka foto pas buka bersama tuh di Surabaya, di Madiun. Kan waktu pertama datang tuh saya bulan puasa ya, kan ada foto-fotonya, ada videonya. Terus pas training saya di Malang, di Surabaya, saya buka foto-foto, kangen banget.
itulah nggak bisa dibohongin gitu ya. Kan ada foto-foto saya atau ada yang saya share di medsos, ada yang nempel di handphone saya masih ada. Saya slide gitu aja kalau malam tuh. Kalau ya berat, bahkan saya ke Bu Maya sempat curhat, apa saya nggak jadi ya Bu resignnya. Kemarin saya ngomong gitu, saya jadi sampai kok nggak boleh ngomong gitu sepertinya ya Bu. Tapi kan kalau nggak jadi aneh, maksudnya udah bikin surat resign nggak jadi kan bikin malu ya. Gitu. Tapi ya berat tapi harus disampaikan gitu. Bahkan cikal tuh yang sudah diimpor dari Sumatera ke sini ya. Cikal ngikutin banget saya lah. Cikal waktu itu kan tim saya Halo, waktu Pak. R2 ya Kal ya. Cikal Iya Pak, saya kenal Pak Irfan dari itu ya Pak, dari 2021. Kemudian waktu pertama kali sih di Karawang sama Pak Irfan juga jadi mentor saya waktu jadi anak MT. Itu waktu itu belum tahu apa-apa sih Pak, yang kita pindah ke Karawang. Habis itu Pak Irfan yang bimbing saya di Karawang kurang lebih 4-5 bulan. Kemudian masih bareng Pak Irfan juga sampai di 2022 ya Pak Irfan ya, di Supervisor Tasik khususnya untuk area Garut ya Pak ya. Area Garut itu pun SPV luar kota ya Pak ya. Pak Irfan juga pernah main ke kos saya yang di Garut, kita sempat berendam air panas Pak Irfan kalau ingat. Iya, kita ke Cipanas. Iya, ke Cipanas, ke Tirta Gangga. Kemudian tahun saya supervisor, kemudian saya dapat promosi ke Sumatera. Habis itu kembali lagi bertemu dengan Pak Irfan di sini, walaupun di R4-nya malah berapa? 4 bulan ya mungkin ya Pak Irfan ya. Tapi memang terima kasih Pak Irfan, khususnya buat saya dari yang pertama kali masuk SDN sampai ini tahun ketiga mungkin ya, tahun ketiga di R4 terutamanya. Jadinya Pak Irfan memang bantu saya banget lah dalam hal untuk dalam sisi selling, terus habis itu sisi kepemimpinan, tanggung jawab. Itu banyak saya diskusi juga dengan Pak Irfan hingga membawa saya di Manado ini Pak. Jadinya Pak Irfan ya sukses selalu aja Pak ke depannya. Tetap boleh lah nanti kita tanya-tanya terus Pak. Iya dong, boleh lah Kak. Ya alhamdulillah sih. Menti saya jadi OM nih. Cikal jadi OM, Diego jadi OM. Alhamdulillah pada jadi semua ya. Ya. Bersyukur-syukur cetakannya bener ya. Yang saya cetak, yang saya bentuk bener ya. Diego jadi OM, Cikal jadi OM. Dan bisa berguna lah, bisa dibawa lah gitu kan semuanya. Oke, udah jam 12 kalau di Surabaya. Begitu aja ya informasinya. Nanti kita meeting lagi akhir tahun ataupun pas awal, atau perlu kita meeting lagi akhir tahun nggak? Nggak perlu lah ya, Bu Maya juga cuti ya sampai tanggal 2 kan Bu Maya ya? Enggak Pak, 27 masuk. Oh, katanya sampai tahun baru. Maunya Pak. Itu ya. Cukup ya dari teman-teman? Atau ada yang lagi mau ngungkapin perasaannya, kekesalannya ke saya? Boleh lah, saya bisa terima lah kekesalannya sekarang. Nggak ada ya? Ya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang atau ada hutang-hutang saya yang belum saya bayar, hutang rokok yang saya pakai gitu, atau saya pernah pinjam uang saya lupa lagi belum bayar, info ya. Takutnya saya lupa, nanti keburu resign kan malu naginya. Ya untuk para bas, kalau saya banyak bercanda mohon maaf, bercandanya jangan dianggap serius, kadang kebablasan gitu ya. Kalau BLC saya jarang bercandain sih karena nggak lucu ya bercanda sama BLC cowok-cowok keras gitu. Tapi kalau bas tuh ya kadang saya suka bercandain ya, mohon maaf. Yang cewek ya terutama ya, karena kalau bas yang cowok saya malas juga bercandain bas cowok. Gitu. Gitu ya. Buat Mbak Niken, semangat ya Mbak Niken. Jangan sedih. Gitu. Katanya Mbak Niken sudah enak sama Pak Irfan. Oh, nanti penggantinya lebih enak Mbak Niken.
Gitu. Nah, kalau Pak Yoyo udah tahu dari awal-awal bulan dia sudah ngebaca saya, wah Pak Irfan mau resign nih. Dia udah baca dia. Kalau Pak Yoyo tuh sudah bisa membaca gitu. Pantesan cuti di Mekahnya lama amat. Ya saya sekalian habisin gitu. Gitu. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita coba kalau ada harus kumpul lagi, kita kumpul lagi karena mau sesi tutup buku juga ya. Bu Maya cuti 23 sampai 27, berarti workflow sama siapa, Bu? Approval. Nggak ada workflow itu Pak. Bu itu Pak, kosong. Ibu yakin? Karena anak-anak tuh suka iya tuh, tapi nanti ada lagi, Bu. Saya sih nggak percaya sama BMR 4, Bu. Nggak Pak, udah diinfokan. Nanti ada timing-timing khususnya yang kemarin saya email terus saya taruh di intercom. Timing khususnya untuk saya ngeliatin workflow-nya. Gitu. Kalau saya sih nggak mau, Bu. Orang saya umroh aja saya nggak mau approve. Padahal saya juga baca di email tuh di handphone. Saya males approve-nya, biarin aja. Liburan. Ya teman-teman jangan ganggu liburannya Bu Maya ya. Workflow tuh mengganggu sebenarnya. Ya, udah stop ya. Udah sayanya nggak bisa nambah kata-kata lagi, kadang suka bingung. Nanti muter-muter aja kata-katanya. Ya, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau sampaikan nanti boleh ke saya. Tapi mungkin agak slow respon misalnya kalau pas lagi ada pekerjaan. Tadi yang saya titip. Kenapa? Oh iya kan belum perpisahan, betul Mbak Niken. Nggak, tapi saya titip ya yang Bali, bener. Saya berharap yang Bali jadi, karena saya mau ke sana. Saya pengen main dengan kalian di sana. Ya, saya pengen lihat jalan-jalan di pantai, foto-foto bareng. Wah, sambil saya ceritakan nanti di company yang baru, gitu ya. Saya berbagi cerita, bagi pengalaman. Ya, sambil nanti buka kalian ada apa, misalnya perlu komunikasi atau perlu solusi kan bisa ngobrol di sana. Tapi dalam suasana liburan gitu ya, nggak suasana kerja gitu. Intinya saya berharap itu panitia Bali tetap harus serius jadiin, dan ya ini amanah saya nih, amanat jangan sampai malah jadi pada batal gitu ya. Ini saya belum ngomong ke para salesman nih ya, harusnya jadi, bahkan kalau perlu banyak yang ikut ya, jadi reuni kita sambil juga tadi yang perform R4 nya jangan bikin rusak juga. Kalau misalnya saya nggak ada ya tetap harus bagus. Ya harus bagus karena yang dibawa adalah bendera R4-nya. Ya, saya akan ikut bantu, saya bahkan ikut terlibat kalau emang dibolehkan sampai tanggal 13. Saya siap. Tanggal 13-14 siap. Karena saya harus ke Jogja tanggal 15-nya. Harus ke Jogja, pindahan kos ya. Jadi saya nggak kos lagi di sana. Tapi ngedeketin, nggak ngejauhin. Jadi orang Jogja nggak terlalu panas kayak Surabaya lah. Gitu. Jadi nanti tanggal 21 kalau teman-teman kumpul di Surabaya ya berarti saya ketemu lah 21 di Surabaya ya, bisa kumpul ngobrol-ngobrol di sini bareng-bareng lagi gitu ya. Terima kasih, kita tutup teman-teman. Saya pengen teman-teman berdoa doain buat saya dan semua. Siapa yang mau doain ya? Siapa yang bisa berdoa untuk closing ini dulu? Elsa. Pak Elsa, setuju. Pak Haji Elsa Fisdoni. Sinyalnya agak kurang bagus. Itu bagus tuh suaranya tuh. Lancar Pak Elsa sinyalnya Pak. Pak Elsa tuh deketin Pak Andre aja sebelah tuh sama Pak Yoyo tuh sebelahnya tuh. Yuk berdoa yuk. Pak Elsa monggo. Silakan Pak. Elsanya kemana? Lah ada telepon dulu. Elsanya. Oh Bu Maya. Suaranya putus tiba-tiba pas mau doa Pak. Itu Pak Yoyo di mana? Sama Pak Elsa deketan nggak? Pak Yoyo jauh nggak sama Pak Elsa? Pak Andri tuh. Saya suruh ke Pak Andri.
Nah, Pak Andrinya yang pergi dulu. Pak Andrinya di Pak Elsa duduknya biar kameranya ada. Ya wes, Pak Elsa. Sorry Pak. Yuk berdoa yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Ghaffar ya Mujib ya Mujib. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah berikan. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam sehat walafiat. Terima kasih atas segala kesempatan ya Allah bisa mengenal satu sama lain dan menjadi satu keluarga. Ya Allah, pertemuan dan perpisahan adalah hal yang normal terjadi di setiap perusahaan. Kami mohon jadikan kami tetap dalam satu keluarga yang selalu mendukung dan selalu menjauhi perpecahan. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat. Limpahkan kepada kami semua rezeki yang halal dan barokah, kesehatan, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, tantangan begitu berat di depan, kuatkan kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkan dari orang-orang yang berbuat curang. Hanya pada Engkau kami mohon pertolongan, dan hanya pada Engkau kami mohon perlindungan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Irfan. Amin. Makasih Pak Elsa, makasih banyak doanya. Ya, teman-teman sekali lagi terima kasih. Kita tutup dulu meeting hari ini. Yang masih belum diselesaikan tolong diselesaikan pekerjaannya. Jangan terlalu berlarut, masih ada saya ya sampai tanggal 10. Nanti sedihnya tanggal 11 saja pas hari Sabtu, 12-nya udah di national meeting. Sehari aja sedihnya, jangan lama-lama. Ya. Itu thank you ya semua, sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Salam dengan tim yang di cabang masing-masing. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih Pak Irfan. Makasih. Mbak Iya, Pak Margo. Alhamdulillah, thank you. Sedih sih, tapi ya harus disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.